Perkenalkan, saya Mat Hori. Saya adalah guru mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 5, unit kerja di MI Kaukabuduriyah Mambul Barat, Tambelangan, Sampang. Visi sekolah: unggul dalam prestasi, berakhlak mulia berdasarkan iman dan takwa. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2023 di LPTK IAIN Madura. Pada hari ini, Senin, tanggal 28 Agustus 2023 pukul 08.00 WIB. Saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN, praktek pembelajaran secara luring di MI Kaukabuduriyah Mambul Barat, Tambelangan, Sampang, Madura. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Gimana merasa semua? Sudah sarapan semua? Nah, ya, sekarang pelajaran akidah akhlak. Namun sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama. Ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas, yaitu saudari Putri. Silakan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Terima kasih anak-anak. Sebelum pelajaran dimulai, Bapak mau absen dulu ya. Pertama, Putri hadir. Nafis Hadir. Eva, Hadir. Fauzi, Hadir. Wahdin, Hadir. Arif, Hadir. Nisa. Hadir. Hadir semua ya? Hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadir semua. Sekarang pelajaran akidah akhlak tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu apa, anak? Kalimat thayyibah apa, anak? Saya Pak. La haula wala quwwata illa billah. Ya, kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang baik. Kalimat thayyibah adalah
mengenal kalimat hauqalah, yaitu la haula wala quwwata illa billahil aliyil artinya. Namun sebelumnya mari kita bernyanyi tepuk anak soleh. Siap? Ayo dimulai. Selanjutnya Asyik menginjak ke pelajaran. Coba amati anak-anak di video bahwa pelajaran hari ini adalah tentang kalimat thayyibah hauqalah. Saya mau menjelaskan, ya Bapak mau menjelaskan tentang kalimat thayyibah hauqalah. Kalimat tersebut mengajarkan pada kita bahwa dalam menjalani kehidupan ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu diberikan kemampuan dan kekuatan untuk melakukan segala aktivitas yang tentunya harus bernilai ibadah. Ketika kita menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang tidak mungkin atas kehendaknya. Seberat apapun hidup yang kita jalani, hendaknya selalu bersikap optimis dan putus asa karena yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong kita semua. Anak-anak, Bapak minta semuanya untuk membaca kalimat di depan. Coba baca, tapi jangan keras-keras. Yang di depan, coba lihat semua. Ayo baca bersama. Bisa baca semua? Ya. Coba sekarang kalimat hauqalah itu apa anak-anak? La haula. Apakah ada yang tahu artinya hauqalah? Coba langsung. Tidak ada
Bisa semua? Bisa. Nah, sekarang menginjak ke waktu mengucapkan kalimat thayyibah. Apakah ada yang tahu waktu mengucapkan kalimat thayyibah? Waktu mengucapkan kalimat thayyibah adalah apabila mendapatkan berat dan atau mengalami berbagai kesulitan dalam hidup ini. Kedua, ketika mendengar suara adzan, waktu bacaan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita dianjurkan untuk membaca kalimat la haula wala quwwata illa billah. Terus ketiga, ketika meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sholat fardu, kita berzikir baca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Terus keempat apa? Keempat ya. Oke. Terus hikmah dan mengucapkan kalimat thayyibah awalah diantaranya adalah menghapus dosa. Jadi anak-anak biasakan setiap hari membaca la haula wala quwwata illa billah karena bisa menghapus dosa. Yang kedua, hikmahnya merupakan salah satu amal soleh. Ketiga, sebagai harta simpanan surga. Keempat, menghilangkan kesusahan. Kelima, mempercepat datangnya rezeki. Terus keenam, merupakan tanaman di surga. Yang terakhir termasuk salah satu pintu surga. Gimana anak-anak, sudah paham semua? Sudah paham semua? Baiklah. Kalau memang anak-anak paham semua, maka saya minta kepada kalian untuk mendiskusikan materi pada hari ini. Nanti setelah diskusi hasilnya untuk saya minta untuk dipresentasikan di depan. Maka untuk diskusi ini Bapak membagikan beberapa kelompok, ya? Gimana? Siap? Coba. Silakan diskusikan setiap kelompok ada ketuanya masing-masing, ya. Silakan baca, diskusikan hasil pelajaran pada hari ini. Kalau tidak ada
masing-masing untuk mempresentasikan di depan kita, di depan anak-anak yang lain. Gimana, siap? Siap. Nah, kelompok 1, 2, 3 ya. Saya minta 3 aja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Di mana kelompok 1 yang dipimpin oleh saudara Muhammad Rausi. Untuk kelompok 1 silakan mempresentasikan di depan, silakan hasil diskusinya. Bapak pengen tahu hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kelompok 1. Kalimat thayyibah artinya kalimat atau ucapan yang baik. Kalimat thayyibah qala adalah la haula wala quwwata illa billahil artinya tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Waktu mengucapkan kalimat thayyibah qala apabila mendapatkan beban berat atau mengalami kesulitan. B. Ketika mendengar seruan azan. C. Ketika meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Hikmah mengucapkan kalimat thayyibah qala di antaranya adalah merupakan salah satu amal soleh yang berpahala. Tadi C. Sebagai atas memuji juga. D. Menghilangkan kesusahan. E. Mempercepatkan datangnya rezeki. F. Merupakan tanaman di surga. G. Termasuk salah satu pintu surga. Baik, terima kasih. Gimana anak-anak? Apakah benar semua yang dipresentasikan oleh Kosi? Silakan. Tepuk tangan untuk Kosi. Jadi hasil diskusi kalian, saya Bapak ingin tahu kemampuan anak-anak yang sudah diskusikan mulai tadi. Sekarang saya panggil untuk kelompok 2 yang diketuai oleh, silakan perwakilan kelompok 2. Silakan. Ya, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Tengah-tengah. 1. Apabila mendapatkan beban berat atau mengalami berbagai kesulitan dalam hidup. Ini seperti di tempat penyakit dan terkena musibah, banjir
kalimat hayalal falah ketika meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang agung tersebut merupakan kalimat isti'anah memohon pertolongan, sehingga sangat dianjurkan membaca kalimat thayyibah auqala saat ingin meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gimana anak-anak? Apakah benar atau salah? Benar. Baik, terima kasih kelompok 2. Sekarang kelompok 3 mewakili dari kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Hikmah mengucapkan kalimat thayyibah auqalah. Banyak keistimewaan atau hikmah dengan membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah auqalah. Di antaranya adalah 1. Menghapus dosa-dosa sebesar apapun dosa seorang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat thayyibah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang di atas muka bumi ini yang berucap la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, dan la haula wala quwwata illa billah, melainkan dosanya akan diampuni meskipun melebihi banyak buih di lautan. 2. Merupakan salah satu amal saleh yang berpahala abadi. 3. Sebagai harta simpanan di surga. Rasulullah bersabda, ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah, sesungguhnya ia salah satu harta simpanan di surga. Artinya, kalimat thayyibah auqalah manfaatnya tidak kita rasakan kelak di akhirat. 4. Menghilangkan kesusahan. 5. Mempercepat datangnya rezeki. 6. Merupakan tanaman di surga. 7. Termasuk salah satu pintu surga. Rasulullah bersabda, maukah aku tunjukkan kepadamu suatu pintu dari pintu-pintu surga? Ya, tentu saja. Beliau bersabda, yakni ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Coba saya tanya ke kelompok yang lain, gimana tanggapan kelompok yang lain? Apakah sudah benar atau gimana? Benar semua? Baik, terima kasih kelompok 3 yang diketuai oleh Saudari Nafis. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi pelajaran hari ini tentang kalimat thayyibah. Anak-anak sudah paham semua? Sudah hafal lafaz qaulah? Coba saya tunjukkan semuanya. Apakah hafal semua kalimat qaulah? Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Intinya materi pada hari ini tentang kalimat thayyibah, kalimat ucapan yang baik. Kalimat thayyibah adalah qaulah adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha. Semoga dengan pelajaran hari ini anak-anak semua bisa memahami dan bisa
hafal dengan terjemahan lafaz hauqalah. Kalau sudah paham semua, pelajaran hari ini akan ditutup dengan doa. Namun sebelumnya Bapak menyimpulkan bahwa materi hari ini adalah tentang kalimat thayyibat. Apakah ada yang tahu tentang kesimpulan hari ini? Materi hari ini? Silakan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah materi yang kita pelajari adalah hari ini adalah kalimat thayyibah hauqalah yang berbunyi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha agung. Waktu mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah: 1. Apabila mendapat beban berat atau mengalaminya berbagai kesulitan. 2. Ketika mendengar suara azan. 3. Ketika meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, itu kesimpulan materi pada hari ini tentang kalimat thayyibah hauqalah. Namun sebelum pelajaran ditutup, Bapak memberikan tugas PR kepada anak-anak ya untuk dikerjakan di rumah. Coba lihat di depan seperti ini ya. Pekerjaan di rumah. Kalau nanti di rumah tidak tahu anak-anak berasa kesulitan, tanya kepada keluarganya ya. Siap? Nah, ini. Coba. Coba dengarkan anak-anak ya, cara mengisiannya gini. Ada nama, kelas, terus petunjuk. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda centang. Di bawahnya ada kotak ya. 2. Jawablah dengan jujur sesuai dengan keadaan yang dialami. 3. Arti singkatan pada kolom alternatif. Jawaban adalah coba lihat. Membaca hauqalah setiap mengalami kesulitan. Keterangannya tercapai atau belum ya, tercapai atau belum. Kalau belum tercapai dicentang ya, terus sampai ke bawah. Yang belum tercapai dicentang. Mengerti? Paham anak? Paham. Terima kasih. Sebelum ditutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu depan tentang Asmaul Husna. Sekian dari Bapak. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.